Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Siti Nuraida dengan NPM 201063105131 dari kelas 3E. Di sini saya akan memaparkan tentang pengelolaan satuan pendidikan yang diajukan untuk tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Munandar MPD. Baik, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar, kebijakan, dan implementasi pengelolaan satuan pendidikan. Baik, yang pertama terdapat konsep dasar. Pengelolaan satuan pendidikan di sekolah dasar merupakan unit yang paling bawah untuk melakukan suatu perencanaan program pendidikan disertai dengan pembuatan keputusan dan implementasinya komprehensif bagi pemenuhan kebutuhan pada satuan pendidikan. Lalu terdapat fungsi pengelolaan pendidikan. Fungsi pengelolaan pendidikan yaitu untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam manajemen. Maka segala tindakan dan kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan atau perhitungan yang rasional. Prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan yang pertama itu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua ada mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga memberi tanggung jawab pada personel sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir ada relativitas nilai-nilai, yaitu suatu kondisi atau keadaan yang selalu berhubungan dengan faktor-faktor lain. Ada kebijakan. Kebijakan merupakan serangkaian proses dari suatu perencanaan dan perumusan oleh suatu kelompok atau lembaga atau instansi pemerintah yang berupa peraturan atau program untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kebijakan seringkali dicampur adukan dengan kebijakan. Adapun landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal. Tentunya, suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia, namun akal manusia merupakan unsur yang dominan dalam pengambilan berbagai pilihan keputusan kebijakan. Di sini terdapat profil sekolah yang diobservasi, yaitu ada SMA 1 Teluk Jambe Barat dengan NPSN 69734348, alamatnya di Teluk Jambe Barat dengan kode pos 1361, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 3 meter persegi. Dengan status sekolahnya yaitu negeri, waktu penyelenggara yaitu sehari penuh atau 5 hari, dengan akreditasi B, dan juga terdapat email dan website. Lalu di sini ada visi dan misi. Visinya yaitu mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa, berbudi pekerti luhur, berbudaya, berwawasan lingkungan, unggul dalam prestasi, serta kompetitif dalam dunia global. Lalu misinya yang pertama itu meningkatkan mutu pendidikan yang mengintegrasikan sistem nilai agama dan budaya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua ada mengembangkan komponen seluruh sekolah secara optimal baik dalam bidang akademis maupun non-akademis dan berwawasan lingkungan sehingga mampu bersaing secara global. Yang ketiga itu menumbuhkan budaya gemar membaca dengan program literasi yang didukung perpustakaan yang lengkap dan berkualitas. Dan yang terakhir ada menciptakan sistem informasi, manajemen berbasis komputer, ujian berbasis komputer, dan pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kita masuk pada implementasi. Observasi dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 dengan sekolah yang dituju yaitu SMA 1 Teluk Jambe Barat. Yang pertama terdapat pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. SMA 1 Teluk Jambe Barat memakai kurikulum 2013 revisi 2018. Karena sekarang ada pandemi COVID-19, maka SMA 1 Teluk Jambe memakai kurikulum darurat masa pandemik. Lalu ada penilaian hasil belajar. SMA 1 Teluk Jambe Barat sebelumnya saat tatap muka terdapat 3 tahap, yaitu pengetahuan, sikap, dan penilaian praktek, dan juga penilaian formatif.
Namun selama masa daring yang ketiga itu disederhanakan sehingga hanya sikap saja yang terlihat. Contohnya sikap saat mengikuti Zoom meeting. Jadi, penugasan dan penilaian tetap ada meski sekarang ini belajar daring. Ada jumlah peserta didik. Jumlah seluruh peserta didik di SMN 1 Teluk Jambe Barat terdapat 461 siswa, meliputi untuk kelas 10 jumlah perempuannya itu 133, laki-lakinya itu 73, untuk kelas 11 ada 108 untuk perempuan, dan untuk laki-lakinya ada 33 siswa, untuk kelas 12 yaitu ada 77 siswa perempuan dan 37 siswa laki-laki. Lalu terdapat sumber daya manusia. Terdapat 37 tenaga pengajar beserta staf atau karyawan yang berada di SMN 1 Teluk Jambe Barat. Lalu ada sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana di SMN 1 Teluk Jambe Barat meliputi ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang operator, ruang BK, ruang kelas, ruang OSIS, ruang pramuka, ruang UKS, lab komputer, lab IPA, musola, koperasi, WC guru, WC siswa, lapangan sekolah, lahan parkir, dan pos satpam. Lalu ada pengelolaan keuangan dan beasiswa. Untuk biaya SPP saat ini di SMN 1 Teluk Jambe Barat sudah ditiadakan atau gratis. Sedangkan untuk biaya bangunan yaitu seikhlasnya sesuai kesepakatan rapat bersama wali murid yang ditentukan oleh komite sekolah. Ada juga dana BOS yang setiap bulannya yang diterima. Kemudian untuk beasiswa didapatkan dari pihak sekolah, Karawang Cerdas dan juga KIC. Lalu ada hubungan antara sekolah dan masyarakat. Hubungannya itu sangat baik, dibuktikan dengan penerimaan peserta didik baru yang meningkat setiap tahunnya. Lalu yang terakhir, terdapat pengelolaan supervisi. Supervisi yang ada di SMN 1 Teluk Jambe Barat terdapat supervisi internal dari kepala sekolah untuk tim, supervisi senior yang ada setiap tahunnya, ada supervisi formatif, supervisi sumatif, dan juga supervisi dari pengawas, dan yang lebih luasnya lagi akan ada akreditasi. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Pengelolaan satuan pendidikan di sekolah SMN 1 Teluk Jambe Barat menerapkan berbagai manajemen sekolah, seperti manajemen pengelolaan pendidikan, manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen penilaian hasil belajar, manajemen pengelolaan peserta didik, manajemen sumber daya manusia, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan keuangan, manajemen hubungan dengan masyarakat, dan manajemen pengelolaan supervisi. Berbagai upaya yang telah dilakukan sekolah agar menjadi sekolah yang lebih maju baik dari segi akademik maupun keterampilan peserta didik untuk menghasilkan siswa yang berkualitas. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.